Pembalap anyar tim Repsol Honda Joan Mir mengubah arah kerja pada hari terakhir tes pramusim MotoGP 2023 di Portimao. Ia berharap dapat mengikis jurang antara Honda dengan Ducati dan Aprilia yang paling menonjol di sesi itu. Meski memegang kontrak 2 tahun dengan Repsol Honda, Joan Mir tahu bahwa jangka pendek diharapkan tim dalam MotoGP 2023. Juara dunia 2020 tiba di pabrikan yang mungkin terbaik dalam sejarah balap motor. Pada waktu yang salah, Honda sedang terpuruk di titik terendah setelah tak mampu mencuri poin penuh sepanjang musim lalu. Tentu saja, tekanan besar langsung menyambut Mir yang baru saja bergabung dalam struktur itu. Mesti beradaptasi dengan motor sulit dan tidak kompetitif, pembalap Spanyol itu tidak takut. Tekanan adalah sesuatu yang harus selalu dijalani oleh seorang atlet. Berada di tim seperti ini menambah tekanan, tetapi jika Anda memiliki mentalitas pemenang yang mendorong diri Anda sendiri, hal di luar tidak akan mempengaruhi Anda. Tahun lalu saya merindukan tekanan positif untuk memperjuangkan gelar juara, ucap pembalap asal Spanyol itu. Bagi Mir, 3 hari uji coba di Malaysia pekan lalu adalah kontak serius pertamanya dengan RC213V. Lebih lanjut, pembalap yang baru pindah dari Suzuki menyaksikan sendiri bagaimana jatuh bangun Honda memulihkan versi terbaik RC213V dan Marc Marquez, sang ujung tombak. Pabrikan sayap tunggal itu juga ingin membuat motor yang ramah untuk pembalap lainnya. Sebagai pendatang baru dalam garasi tersebut, Mir terus beradaptasi selama musim dingin. Apalagi RC213V dikenal sulit dikendalikan dalam 3 tahun terakhir. Pembalap asal Spanyol itu berusaha keras mengambil langkah maju pada tes pramusim pada Minggu kemarin, di mana finish P13 atau terpaut 0,8 detik dari Francesco Bagnaia, pemuncak tabel waktu uji coba kedua. Gap itu menyadarkan kalau perjuangannya bersama Honda masih sangat jauh. Kenyataannya kami masih jauh, sensasi dengan motornya meningkat setiap hari, tetapi belum ada revolusi dan kami masih jauh. Pada saat yang sama, saya pikir ini adalah cara untuk meningkatkan diri dengan naik ke posisi ke-10. Dalam kesempatan terakhir untuk dapat berkendara tanpa tekanan, Mir menetapkan tujuan mendapatkan momentum dengan memulihkan sasis yang awalnya disingkirkan. Dengan itu, akhirnya ia menemukan formula untuk melaju lebih cepat. Kami kembali ke sasis yang lain. Saat sulit untuk memutuskan mana yang akan kami gunakan, kami mengambil jalur yang berbeda, dengan sasis yang berbeda dari kemarin dan catatan waktunya lebih baik. Tapi saya masih belum mendapatkan sensasi yang saya cari. Saya mencatatkan waktu terbaik saya di sirkuit ini, tapi baik Ducati maupun Aprilia sangat cepat. Itu berarti bahwa waktu yang biasanya memberi Anda rekor sirkuit sekarang membuat Anda keluar dari 10 besar. Lebih lanjut, pembalap nomor 36 itu tak muluk-muluk menatap balapan pertama. Pasalnya, tim masih punya banyak pekerjaan rumah. Ketika Anda memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan, sulit untuk berpikir untuk melakukan Grand Prix yang fantastis. Saya menurunkan catatan waktu saya dari kemarin ke hari ini sebanyak 1 detik, tetapi saya berkeringat memikirkan untuk memangkas kekurangannya. Pramusim ini sangat singkat, yang lain memiliki sedikit keuntungan. Pungkas Mir. Dengan YZR M1 lambat, Quartararo tak siap balapan pertama. Fabio Quartararo mengekspresikan kekecewaan setelah hari pertama yang sulit dalam tes pramusim MotoGP di Portimao. Pembalap Yamaha Factory Racing menuturkan timnya tak siap untuk balapan pertama. Juara dunia MotoGP 2021 itu mengakhiri sesi Sabtu di urutan ke-8 dan tertinggal lebih dari 0,8 detik dari Francesco Bagnaia. Quartararo mengakhiri tes Sepang pada Februari lalu dengan rasa kesal. Ia mengklaim bahwa Yamaha 2023 miliknya adalah mimpi buruk di babak kualifikasi. Sekarang ia mengakui bahwa motornya kesulitan untuk mendapatkan kecepatan secara umum dengan ban baru.
El Diablo pun mengaku cemas dengan performanya dalam sprint race karena Yamaha tidak bisa dipacu sekencang-kencangnya saat menggunakan ban baru. Ia khawatir tidak siap untuk tampil kompetitif pada putaran pembuka musim 2 pekan mendatang di Portugal. Masalahnya bukan hanya kualifikasi, tapi juga ban baru untuk balapan. Saya khawatir dengan sprint race. Karena jika kita lihat dibandingkan dengan para pembalap papan atas saat mereka menggunakan ban baru dan kami menggunakan ban baru juga, kami lebih lambat setengah detik. Kemudian ketika sampai pada 15 lap, dari 15 hingga 25, kami 0,2 detik lebih lambat. Tapi perbedaan terbesar adalah dengan ban baru dan bahkan lebih pada time attack. Yang pasti kami tidak akan siap untuk balapan pertama. Itu saya tidak akan mengatakan 100%, karena mudah-mudahan besok kami akan mendapatkan solusinya. Namun saat ini saya tidak merasa siap, dan saya tidak merasa nyaman dengan motornya. Dan itulah mengapa saya pikir ini adalah pertama kalinya saya tidak memeriksa kecepatan tertinggi. Jadi kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi saya pikir di Sepang saya sedikit frustasi. Pada hari terakhir ketika saya menggunakan ban baru dan waktu putaran tidak kunjung datang, sepanjang hari saya merasa tidak nyaman. Dan hari ini meskipun buruk, saya mencoba untuk tetap tenang dan mencoba memahami cara mengendarai motor, tapi bahkan dengan cara seperti itu pun sulit. Quartararo mengatakan bahwa masalah yang ia hadapi di Yamaha saat ini ada di semua area selain pengereman. Semuanya hanya saja bukan pengereman, ujarnya ketika ditanya di mana ia paling kesulitan. Kecepatan di tikungan, stabilitas, keluar dari tikungan, dan juga sulit menggunakan ban. Biasanya di masa lalu Anda menggunakan ban baru dan Anda meningkat di mana-mana, tapi saat ini dalam pengereman tidak lebih baik. Di area akselerasi, gas tidak lebih baik, di bagian pinggir tidak lebih baik. Jadi sulit juga untuk memahaminya. Namun cara motor berguncang dan segalanya itu pun sulit, pungkas pembalap asal Prancis itu.